Akhirnya, kejanggalan luka di bagian leher Brigadir J terjawab. Ternyata untuk bantu keluarga Joshua. Apa maksudnya ini? Oke, ini dibuat oleh Tribun Manado, Minggu 18 September 2022. Kita simak ya, karena dugaan Kamarudin bahwa luka di leher itu ada, ya dugaannya ya, ada jeratan ya, tali ya. Tapi menurut berita ini katanya itu untuk bantu keluarga Joshua. Apa maksud berita ini? Kita simak ya. Ya, tribunmanado.co.id akhirnya terjawab teka-teki kejanggalan luka di bagian leher Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, korban dugaan pembunuhan berencana Ferdy Sambo CS. Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti yang berstatus polwan ahli forensik akhirnya memberikan penjelasan. Diketahui sebelumnya diberitakan kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menduga sebelum meninggal dunia leher kliennya dijerat dengan tali. Kami ya semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Joshua ini sebelum ditembak, kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher. Artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir Joshua ini dijerat dari belakang, kata anggota kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak di Mabes Polri Jakarta, Rabu 20 bulan 7 2022. Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka memar, kata Kamarudin. Oleh karena itu, Kamarudin meyakini bahwa bukti-bukti itu menunjukkan adanya dugaan penganiayaan yang dialami Brigadir J sebelum tewas ditembak. Tapi fakta berbeda diungkap oleh Dr. Hastri. Berdasarkan hasil otopsi yang pertama dan kedua, di tubuh Brigadir J hanya ditemukan luka bekas tembakan. Saya yakin waktu itu kita diskusi bareng, tidak ada luka lain selain luka tembak. Luka penganiayaan enggak ada, tegas Dr. Hastri dilansir dari YouTube viva.co.id pada Sabtu tanggal 17 bulan 9 2022. Ya, ini ya sosok Dr. Hastri ya. Ini salah satu dokter senior juga ya, dokter terbaik juga ini ya di forensik ya. Ya, Dr. Hastri pun mengungkap luka-luka yang disebut Kamarudin Simanjuntak ada di tubuh Brigadir J merupakan luka saat proses autopsi dan pasca autopsi. Karena ada tindakan untuk mengambil peluru yang di dalam tubuh, tindakan untuk memasukkan selang formalin. Karena jenazah mau dibawa keluar pulau harus diawetkan, itu aja tegasnya. Kemudian dirinya pun mengakui meminta pendapat mengenai apakah perlu adanya autopsi kedua. Ya, kalau untuk kebenaran, untuk memastikan, karena memang tidak ya diragukan lagi ya, nggak apa-apa autopsi kedua, jelas dia. Dirinya juga meyakini bahwa sejak awal proses autopsi sudah dilakukan sesuai SOP. Saya juga pernah loh otopsi ulang waktu di Klaten sama timnya Komnas malah yang teroris. Kita membuktikan ada tidak luka tembak, ternyata tidak ada. Waktu itu, kalau sekarang ada nggak penganiayaan, ternyata hanya luka tembak, jelasnya. Sebab kata dia, jika ada luka kekerasan karena penganiayaan maka bisa terlihat. Karena kan nanti bisa dibuka videonya, fotonya, saya bisa menilai luka-luka ini. Kalau memang ada, ya bisa tampak, misalnya ada kekerasan, bekas ikatan, bekas pukulan, bekas ditekan, misalnya pasti ada tuturnya. Jika ada kekerasan dari benda tumpul atau benda tajam lainnya, kata dia, pasti akan dengan mudah diketahui.
Dan kita meyakinkan waktu itu memang hanya ada luka tembak. Tidak ada luka-luka kekerasan sama sekali yang diduga proses penganiayaan, kata masyarakat bebernya. Kemudian jika ada luka perlawanan maka akan bisa terlihat. Itu kelihatan dan enggak ada juga, lanjutnya. Kemudian soal luka di leher Brigadir J, Dr. Hastri mengatakan bukan karena jeratan tali. Menurutnya luka itu terjadi karena proses otopsi. Otopsi kan dirilis di sini, leher dibuka semua, kepalanya semua dibuka jelasnya. Kemudian ia juga menegaskan bahwa semua organ tubuh Brigadir J masih ada. Jadi memang kebiasaan dan di dunia forensik itu kalau kita sudah buka kepala, kita awetkan. Itu kan kalau orang timur, kita mikirnya pasti dibuka kan wajahnya, ucap Dokter Astri. Kalau ditaruh di rongga kepala kan ada formalin, pedas semua. Makanya kita taruh di bagian dada atau dikembalikan di situ. Yang penting ada bebernya. Hal itu dilakukan, kata dia, karena kepala akan dijahit lagi dan jika tidak bisa tertutup rapat bisa merembes formalinnya. Itu kan direndam formalin, cuman untuk memudahkan keluarga untuk lihat. Karena yakin biasanya orang meninggal ya terakhir dibuka wajahnya, jelas dia. Ia pun mengatakan bahwa hasil otopsi pertama dan kedua hasilnya sama. Adanya luka tembak aja sama, tapi mungkin yang kedua lebih susah karena sudah dijahitkan, ditutup luka-lukanya yang bekas luka tembak masuk dan keluar. Terus ada pembusukan, ada juga luka pasca otopsi untuk ya mungkin memasukkan formalin, ungkap Dr. Hasti. Kemudian soal perbedaan jumlah luka tembak, kata dia, yang penting kan bukan luka, ya jumlahnya. Kan kalau yang pertama pasti bisa lihat luka tembak masuk dan keluar. Yang kedua karena sudah ditutup kan pasti ada ya kerancuan luka tembak masuknya yang mana, keluar yang mana, kata Dokter Hasti. Yang penting ada lubang luka tembak di situ. Pastikan ada luka tembak yang mematikan yang membuat dia meninggal dunia, tandas dia. Dokter Hasti lalu mengaku prihatin saat jenazah Brigadir J dilakukan otopsi ulang. Kemudian ia pun membeberkan alasan kenapa dia mengatakan hal tersebut. Maksudnya prihatin gini loh, kasihan. Maksudnya ya kita itu ya sama kolega saya, apalagi yang di RS Polri kasus Duren 3 ini junior ya, kata Dokter Hasti. Ia mengatakan ahli forensik itu tidak bisa menunda otopsi karena berburu dengan waktu kematian. Kalau semakin lama semakin susah, semakin busuk, nanti semakin bingung. Ini dipukulin kah? Ada kekerasan kah? Ada memar kah? Ada luka tembak apa seperti itu. Makanya segera dilakukan, ungkap Dr. Hesti. Dirinya pun meyakini bahwa para junior-juniornya yang mengerjakan otopsi itu sudah bekerja dengan baik dan benar ya, karena dasarnya semua pemeriksaan itu difoto dan direkam dalam bentuk video. Ya itulah kawan-kawannya informasi terkait luka di leher dari Brigadir Joshua. Ternyata itu adalah hasil otopsi, bukan hasil jeratan di leher, menurut salah seorang dokter forensik ya senior ya yang bernama Dokter Hastri. Ya, dan menurut saya sih ya masuk akal ya. Ya namanya kalau otopsi kan apalagi ada luka di bagian kepala, ya pasti akan dibongkar semua ya. Ya, mungkin yang harus dilakukan oleh kepolisian adalah buka saja rekaman video waktu otopsi pertama. Di situ akan terlihat apakah sudah ada bekas luka ya sebelum otopsi atau luka di leher itu terjadi setelah otopsi. Kan kata dokter Hastrikan katanya ketika
dilakukan otopsi itu ada video, ya ada foto. Ya mungkin itu saja yang ditunjukkan kepada keluarga supaya keluarga tidak penasaran dan tidak menduga-duga yang tidak sesuai dengan fakta. Mungkin seperti itu ya menurut saya. Ya memang harus terbuka semua karena memang dari awal kesalahan dari polisi sendiri yang telah berbohong, telah berdusta. Jadi wajar kalau akhirnya keluarga, masyarakat bingung dan menduga-duga ya kepada kepolisian ya bahwa ada kejanggalan-kejanggalan terhadap kematian dari Brigadir Joshua ini. Oke, demikian video singkat dari saya. Salam waras dan bye-bye.